Di Asia Tengah terhampar negara pecahan Uni Soviet yang luasnya hampir 450.000 km persegi. Sejarah, budaya, dan kecantikan kotanya menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Yuk kita kupas selengkapnya sambil mengikuti petualangan jamaah Dwins Travel dalam program Dwins Journey, perjalanan menambah iman dan wawasan. Özbekistan'a hoş geldiniz. Uzbekistan, sebuah negara yang berada di jantung Asia Tengah, tempat bertemunya berbagai kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Di negeri ini juga lahir para pemikir besar dan tokoh Islam yang melegenda. Salah satunya Imam Al-Bukhari, imamnya para ahli hadis, yang namanya sudah tidak asing bagi umat Islam di seluruh dunia. Satu hal yang paling mengesankan dari Uzbekistan adalah warisan arsitekturnya. Kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva dipenuhi bangunan-bangunan megah dengan seni arsitektur yang menawan, mencerminkan kejayaan intelektual Islam pada masa lampau. Selain sejarah arsitekturnya, Uzbekistan adalah surga bagi para pencinta kuliner. Makanan khas Uzbekistan seperti plov, samsa, dan saslik mencerminkan tradisi dan keramahan penduduknya. Maka tak heran, permata di Asia Tengah ini menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan dari penjuru dunia. فباب السماء مشرع لا يزال وما خاب من مد كف الرجاء لرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي. Uzbekistan yang terletak di Asia Tengah merupakan persimpangan utama di jalur sutra, jalur perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat selama lebih dari 1000 tahun. Selain perdagangan, jalur sutra juga menjadi tempat persinggahan bagi para penjelajah dari berbagai negara. Disinilah tempat bertemunya ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan agama. Melalui jalur ini juga, para pedagang dan saudagar muslim menyebarkan agama Islam ke Asia Tengah pada abad ke-8, yang akhirnya menjadikan Uzbekistan sebagai pusat penting kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, terutama di kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara. Masa kejayaan dinasti Amir Timur di Uzbekistan merupakan salah satu periode yang paling gemilang dalam sejarah Asia Tengah, terutama pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Sosok Amir Timur lahir pada tahun 1336 di Shahrisabz, sebuah kota kecil di dekat Samarkand. Sejak muda, Amir Timur menunjukkan bakat militer dan kepemimpinan yang luar biasa. Setelah masa penggolakan dan perebutan kekuasaan di Asia Tengah, Timur bangkit sebagai pemimpin yang tangguh, memanfaatkan strategi dan diplomasi yang cerdas untuk memperluas kekuasaannya. Pada akhir abad ke-14, Amir Timur berhasil menyatukan berbagai klan dan wilayah di Asia Tengah dan mendirikan Kekaisaran Timurid. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan wilayah yang sangat luas, termasuk Persia, Mesopotamia, Kaukasus, hingga India Utara.
طاقة جبار لا نبالي لو أرانا خلعها مات الجبال في سبيل الله سرنا عبرة. Pada tahun 1370, ia menjadikan Samarkand sebagai ibu kota kekaisaran dan mengubahnya menjadi salah satu kota paling megah dan berpengaruh di dunia pada masa itu. Hingga hari ini, Amir Timur dipandang sebagai pahlawan nasional Uzbekistan. Sosoknya dihormati sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kejayaan. Warisan Amir Timur tetap hidup di Uzbekistan hingga saat ini. Samarkand, kota yang dibangun dan dikembangkan oleh Amir Timur, kini menjadi warisan dunia UNESCO dengan bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak sebagai saksi masa kejayaannya. Ya, Assalamualaikum Modil, kita sekarang ada di mana? Assalamualaikum, kita sedang dari mausoleumnya Amir Timur di Gur Amir, terletak di Samarkand. Amir Timur adalah bapaknya dari negara Uzbekistan. Jadi, tokoh yang paling terkenal, Pak. Oh, insya Allah. Ya, makanya dimakamkan di sini. Beliau selama umurnya menaklukkan 27 negara, jadi menyebarkan Islam ke banyak negara. Oke. Sip. Terima kasih, Ogil. Duin Zor. وانتظار طارق في واد لكة خاض أمواج البحار. Duin Travel. عند الصحاري طلاب المعالي. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور. Di jantung Asia Tengah berdiri sebuah kota megah yang telah menjadi saksi peradaban besar dan kejayaan masa lalu. Inilah kota Samarkand. Dikisahkan ada seorang penjelajah muslim terkenal yang bernama Ibnu Battuta. Ia mengunjungi Samarkand pada tahun 1330 dan menggambarkan Samarkand sebagai salah satu kota teragung, terbaik, dan paling sempurna dalam hal keindahannya. بالقرآن أنرت طريقي. Ibnu Battuta memang benar, sebab keindahan yang ditawarkan Samarkand memang sangat mempesona. Bangunan-bangunan seperti masjid, istana, taman, dan beragam mahakarya arsitektur menawan lainnya terdapat di kota ini. Salah satunya yang pemirsa lihat saat ini. Tempat ini bernama Registan atau dikenal sebagai jantungnya Samarkand. Tempat ini adalah alun-alun pusat yang menjadi jantung kegiatan sosial, politik, dan budaya Samarkand. Keindahan Registan terletak pada 3 madrasah yang membentuk alun-alun ini: Madrasah Ulugh-Bek, Madrasah Serdor, dan Madrasah Tilyakori. Setiap madrasah memiliki karakteristik, arsitektur, dan dekorasi yang unik. Namun, semuanya memancarkan kemegahan yang menakjubkan. Di bawah langit Samarkand berdiri masjid yang luar biasa, Masjid Bibi Khanim. Uniknya, masjid ini dibangun sebagai tanda cinta Amir Timur kepada istrinya. Namun, lebih dari sekedar simbol cinta, masjid ini adalah karya luar biasa dari kekuatan dan dedikasi seorang raja yang ingin menciptakan keabadian. Maka tak heran, masjid ini dikenal sebagai simbol cinta dan kekuasaan. Selain sejarahnya, Samarkand juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Di abad ke-15, Ulugh-Beg, cucu Amir Timur, mendirikan observatorium terbesar pada zamannya, yang disebut Observatorium Ulugh-Beg. Observatorium ini dianggap sebagai salah satu pusat astronomi paling maju di dunia pada masa itu.
Di sini, Ulugh Beg dan tim ilmuannya melakukan pengamatan astronomi yang sangat akurat, termasuk pemetaan posisi bintang-bintang dengan ketelitian tinggi. Hingga kini, warisan Ulugh Beg dalam bidang ilmu pengetahuan tetap hidup di Samarkand dan di seluruh dunia. Observatorium dan karyanya dalam astronomi terus dihormati oleh para ilmuwan dan masih digunakan sebagai referensi penting dalam sejarah astronomi. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي إني ناديتك وسعيت إني استهديتك. Samarkand bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi abadi. Kota ini memadukan keindahan, pengetahuan, dan sejarah dalam harmoni yang sempurna. Sebuah permata yang terus bersinar di bumi Uzbekistan. إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. سبحان الله والحمد لله. Bukhara, kota tua yang memikat hati di setiap sudutnya, menyimpan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Berjalan di antara bangunan-bangunan bersejarahnya, kita seolah dibawa kembali ke masa lalu yang penuh kemegahan. Di setiap bata, di setiap kubah, dan di setiap lorong bercerita tentang kejayaan peradaban Islam yang mewarnai kota ini. That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify. Di malam hari, lampu-lampu kota Bukhara menyinari lorong-lorong sempit dan bangunan-bangunan bersejarah, menciptakan suasana yang damai namun memikat. Subhanallah. Di kota inilah lahir seorang ulama terkemuka yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari lahir pada tahun 810 Masehi di kota ini. Karya terbesarnya Sahih Al-Bukhari merupakan salah satu kitab hadis yang paling otentik dalam Islam. Sejak kecil, Imam Bukhari dikenal dengan kecerdasan dan ketajaman memorinya. Beliau menghafal ribuan hadis dan melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara untuk memverifikasi hadis-hadis yang sahih. Ya, di belakang kita adalah Museum Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah jamaah semua tadi, jamaah Duins, semuanya telah mengambil ibrah dari sejarah perjuangan Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Ditunggu jamaah Duins yang ingin ke Uzbekistan, Imam Bukhari, Samarkand, Tashkent, Chinggan, kita main salju bisa ke sana. Jangan lupa follow Duins. Selama berabad-abad, kota ini menjadi persinggahan para ulama dan cendekiawan dari seluruh dunia untuk menapaki jejak-jejak ilmuwan yang Imam Al-Bukhari tinggalkan untuk kita semua. You feel a peace inside and it'll open every door. That's the power of remembering.
It's the best way to purify your heart, and know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah walhamdulillah. Uzbekistan bersama Subhanallah walhamdulillah. Di ujung barat Uzbekistan tersembunyi sebuah kota kuno yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Sebuah kota yang seakan beku dalam waktu. Inilah Khiva, kota di mana sejarah dan keindahan berpadu dalam setiap sudutnya. من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود في. Di dalam tembok-tembok kokoh Ican Kala, kota tua ini menyimpan kekayaan arsitektur yang membuat setiap pengunjung terpesona. Dengan menara-menara yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan bersejarah yang masih terawat, Khiva seolah bercerita tentang masa lalu yang penuh dengan kejayaan. Salah satu ikon Khiva adalah minaret Khalta Minor, menara pendek namun megah yang dilapisi keramik berwarna biru cerah. Di bawah sinar matahari, setiap detail ornamen pada menara ini memancarkan kilauan keindahan. Di sini juga berdiri sebuah masjid unik, Masjid Juma yang dibangun pada abad ke-10. Masjid ini terkenal dengan 218 tiang kayu kuno yang menopang atapnya, dan masing-masing tiang ini memiliki ukiran yang unik. Tak jauh dari sana, Kunya Art menawarkan pemandangan panorama yang luar biasa. Dari atas menara benteng, Anda dapat melihat seluruh kota tua yang penuh dengan nuansa magis. Khiva adalah sebuah kota yang penuh dengan warisan dan keindahan. Setiap langkah di sini adalah perjalanan menembus waktu dan menelusuri jejak sejarah yang begitu kaya. Berbeda dari kota-kota tua lainnya di Uzbekistan, ibu kota Uzbekistan ini menawarkan nuansa modern yang menyatu harmonis dengan warisan sejarahnya. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, sementara di sudut-sudut kota kita masih dapat menemukan jejak masa lalu yang kaya akan budaya. Salah satu keindahan Tashkent terletak pada ruang-ruang terbukanya. Taman-taman yang luas seperti alun-alun Amir Timur menawarkan ketenangan di tengah kesibukan kota. Di sini, monumen sang penakluk besar Amir Timur berdiri kokoh, mengingatkan kita akan sejarah panjang yang dimiliki Uzbekistan. رحمة للناس فيه استبشروا أين منه الشمس أين القمر فحبيبي مثله ما خلقا هو نور بالهدى ينفجر رحمة للناس. Keindahan Tashkent bukan hanya di permukaannya. Ketika di bawah tanah, Anda akan menemukan keajaiban yang tersembunyi. Di sini terdapat stasiun metro dengan desain interior yang mewah dengan mosaik, lampu gantung, dan ornamen klasik yang memukau, menjadikan Metro Tashkent salah satu yang paling indah di dunia. ناديت في خافقي يا جمرة الغضب لمثل.
Gunung Chimgan, sebuah keajaiban alam yang memukau di bumi Uzbekistan. Dengan puncaknya yang menjulang setinggi 3.300 meter, Chimgan menawarkan pemandangan yang luar biasa dan ketenangan alam yang tak tertandingi. Every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try. Assalamualaikum, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Amirsoy Chimgan. Jamaah kita sudah siap-siap untuk main salju. Mas Amri, kumaha, iya, Zor ya. Siap main salju kita? Siap ya Bung Merah ya. I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Di musim dingin, Gunung Chimgan berubah menjadi negeri bersalju yang mempesona. Salju putih yang menutupi puncak dan lereng gunung memberikan sentuhan keindahan yang berbeda, menghadirkan landscape yang seakan datang dari dunia dongeng. Bagi para pencinta olahraga salju, musim dingin di Chimgan adalah waktu yang sempurna. Lereng-lereng gunung yang diselimuti salju tebal menjadikannya tempat yang ideal untuk bermain ski, snowboarding, atau hanya sekedar seru-seruan bermain salju. Bagi yang lebih suka menikmati alam dengan tenang, pemirsa dapat menikmati panorama Gunung Chimgan yang menakjubkan dari atas kereta gantung. The odds, you are the one who did revive my soul. You shone your light into my heart, so please ain't you. Halo semuanya, bagi para family yang ingin berlibur ya, ajak anak-anak, ya, keluarga, ya, sanak-saudara yang ada saljunya, sejarah Islamnya, makanan halal yang penting ya bagi kita Muslim. Yuk kita ke Uzbekistan, tuh lihat tuh saljunya tuh, dimakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita lagi ada di Chimgan bersama Dwins Travel. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love. Bersama Dwins Travel, wisata Uzbekistan. Everyone could see how your love has set me free. Ibu-ibu kalau ke Uzbekistan, Set me free and made me strong. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. My love, my life. Teman-teman yang ingin bermain salju bersama kami Dwins Travel di Uzbekistan. I pray to God, my heart, soul, and body. Perpaduan antara sejarah, budaya, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan keajaiban alamnya menjadikan Uzbekistan adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Setiap sudut negara ini menyimpan keindahan dan cerita yang siap untuk dijelajahi. Cukup sampai di sini dulu program Dwins Journey kali ini, dan nantikan terus video-video menarik lainnya hanya ada di program Dwins Journey, perjalanan menambah iman dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free.
set me free and made me strong.